Dengan cara ini mereka menghasilkan banyak uang, tetapi dengan semakin banyak perdagangan impor dan ekspor, bisnis mereka di daerah ini semakin buruk, dan kemudian lelaki tua keluarga Martinez turun tahta. Kekuatan keluarga diteruskan ke putra sulungnya, yaitu ayah Alan Martinez, Kelvin Martinez. Kelvin mengambil alih keluarga Martinez, memikirkan banyak cara untuk menghidupkan kembali kekuatan keluarga, tetapi ada sedikit keberhasilan, dan kemudian putra tertua dari keluarga Martinez, yaitu kakak laki-laki Alan, Jesse Martinez, ketika dia di perguruan tinggi, dia bergabung dengan perkumpulan rahasia yang terdiri dari generasi kaya raya. Dalam masyarakat ini, dia bertemu banyak keluarga elit atau keturunan orang-orang besar. Setelah dia lulus kuliah, dia mulai berinisiatif untuk menghubungi beberapa industri gelap, mengkhususkan diri dalam pitching in untuk memberikan layanan khusus bagi keturunan keluarga besar dan orang-orang besar itu. Sebagian besar dari orang-orang ini agak psikopat, dengan kepribadian antisosial, kecenderungan kekerasan, kebiasaan seksual, dan bahkan beberapa kecanduan sadis. Tapi, tidak peduli seberapa menyimpangnya kebutuhan orang-orang ini, Jesse dapat menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Dan karena ini, koneksi Jesse di lingkaran atas semakin kuat. Banyak orang perlu bergantung pada layanan yang dia berikan untuk memuaskan hasrat sesat batin mereka, dan banyak dari mereka juga memiliki semua jenis pegangan yang tidak pantas di tangannya, jadi dia bisa terikat dengan kuat pada orang-orang itu. Sejak Jesse memainkan bagian rantai pasokan ini dengan sempurna, bisnis keluarga Martinez di area lain juga mendapatkan terobosan. Selangkah demi selangkah, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, mereka dapat menemukan kontak dan sumber daya, dan ada orang yang memberinya lampu hijau. Jadi untuk keluarga Martinez tahun ini, kecepatan pengembangannya sangat cepat. Tama mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin, Jesse ini, di mana dia biasanya aktif? Rantai pasokan abu-abunya, di mana fokus utamanya? Felix berkata, kembali ke Tuan Renza, bisnis normal keluarga Martinez umumnya masih terkonsentrasi di Seattle dan seluruh pantai barat, tapi rantai pasokan abu-abunya sebagian besar ada di sekitar New York di pantai timur, karena New York memiliki orang-orang paling kaya, dan pelanggan utamanya terkonsentrasi di sana. Namun, jika Anda bertanya kepada saya, tempat khusus Jesse, ini saya benar-benar tidak tahu. Karena saya di bawah Jesse, terutama bertanggung jawab untuk menjemput orang-orang di pantai barat. Utara ke Vancouver, Kanada, selatan ke San Francisco, Los Angeles, dan Ensenada, Meksiko. Dalam bisnis lain saya pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Omong-omong, Felix mengingat sesuatu dan buru-buru berkata, benar, Tuan Renza, Jesse membeli sebuah pulau di Samudra Atlantik tahun lalu, dan kemudian menarik banyak investasi, dan membangun banyak konstruksi, yang seharusnya menciptakan taman bermain yang jauh dari daratan AS, tidak mengalami kendala dan benar-benar aman. Taman bermain ini adalah proyek yang paling dia minati saat ini. Diperkirakan dia akan sering pergi untuk memeriksa dan mengawasi barang-barang itu sendiri. Tama bertanya, di mana tepatnya lokasi pulau ini? Felix buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat rahasia. Aku tidak yakin. Tama tahu Felix tidak berbohong. Untuk tetap hidup, dia telah menceritakan semua yang dia tahu. Jadi, Tama juga menepati janjinya dan berkata kepadanya, selamat karena menjadi satu-satunya di kapal pesiar ini yang selamat. Mengatakan itu, dia memandang Yoshua dan menginstruksikan, Yoshua, bawa dia ke Suriah bersama orang-orang Italia itu. Yoshua mengangguk dan berbicara, Tuan Renza, bawahanmu sekarang akan memberitahu kapal kargo di pelabuhan untuk berlayar. Sama seperti kapal kita ini juga mulai bergegas kembali. Cari tempat untuk bertemu di tengah, pindahkan orang-orang ini ke kapal juga, dan kemudian kapal kargo akan langsung menuju Suriah tanpa berhenti sejenak. Bagus, Tama menginstruksikan, selama perjalanan, pastikan untuk menginstruksikan petugas untuk menjaga dengan ketat,
dan pastikan untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri." Yoshua segera berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, para prajurit front benar-benar akan menyelesaikan misi 100%. Felix bertanya dengan gugup pada saat ini, "Renza, Tuan Renza, mengapa Anda ingin membawa saya ke Suriah?" Tama dengan dingin berkata, "Untuk memberimu kehidupan, kamu hanya punya dua pilihan, bergabung dengan mayat-mayat ini di laut, mati di sini menunggu penyelamatan, atau dengan jujur mengikuti tentara front kataklismik ke Suriah. Ke sana dapat meninggalkan Anda cara untuk hidup. Anda menganggap diri Anda sendiri." Ketika Felix mendengar ini, dia langsung memiliki akal untuk menutup mulutnya. Semua orang telah meninggal, dan dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Pada saat seperti ini, dia sudah menjadi orang yang paling beruntung. Apalagi yang perlu diragukan? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Tama, "Tuan Renza, saya bersedia pergi ke Suriah." Tama mengangguk dan berkata kepada Yoshua, "Suruh seseorang menurunkannya dan kembali ke kapal." Kapal kargo berbelok di laut dan menuju ke arah asalnya. Di dek, Tama menghadap angin laut, dan hatinya gelisah seperti ombak di bawah kakinya. Yang pertama adalah berhenti. Dengan keributan malam ini, bahkan keluarga Martinez tidak akan berani kembali ke Vancouver untuk melakukan kesalahan. Dan geng-geng di Vancouver itu pasti akan berada dalam bahaya besok, dan tidak ada yang berani melakukan kesalahan pada Fanny. Tapi kemudian, Vancouver aman, tetapi tempat lainnya mungkin tidak ada perubahan. Dalam hal ini, tragedi seperti itu akan terus dimainkan di tempat lain, dengan gadis-gadis muda lainnya. Pilihannya yang lain adalah menggali garis keturunan keluarga Martinez sampai ke akar-akarnya, dan kemudian membasminya sampai ke akar-akarnya. Memang, memilih yang pertama adalah yang paling mudah. Semuanya berakhir di sini, tidak perlu menginvestasikan energi lagi. Namun, Tama tak ragu memilih yang kedua. Ada beberapa hal, sebaiknya tidak melihat, tetapi setelah melihatnya, dan berpura-pura tidak melihat, hati nurani akan dikutuk. Jadi, dia memanggil Yoshua kepadanya dan membuka mulutnya dan memerintahkan, "Yoshua, aku akan kembali ke Amerika dulu setelah fajar. Kau tinggalkan beberapa prajurit wanita di sini untuk melindungi Cici Fei kecil dan Bibi Ratih. Oh ya, dan Claudia itu juga." Yoshua segera berkata, "Baik Pak Renza, saya berencana untuk membiarkan setengah dari anak buah saya mengawal kelompok orang ini kembali ke Suriah dengan kapal. Kalau begitu tinggalkan beberapa prajurit wanita di Kanada. Sisanya, aku akan pergi ke Seattle dan mulai mengerjakan penyelidikan keluarga Martinez. Bagaimana menurutmu?" Tama mengangguk dan berkata, "Keluarga Martinez itu istimewa, meskipun mereka penuh dengan kejahatan. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanyalah rantai pasokan kejahatan, seperti sungai yang gelap, yang terus-menerus menyediakan air untuk binatang-binatang jahat di hilir. Jadi kita tidak hanya harus mengetahui skala dan aliran sungai yang gelap ini, tapi juga cari tahu berapa banyak binatang di hilir yang mengambil air dari sungai yang gelap ini. Energi yang terlibat di balik ini mungkin lebih dari semua energi kita digabungkan. Keluarlah menjadi lebih besar, jadi kamu harus berhati-hati dan fokus pada penyelidikan terlebih dahulu. Jangan bertindak gegabah." Yoshua berkata tanpa ragu-ragu, "Baik Tuan Renza, bawahan Anda mengerti." Segera setelah itu, Yoshua ragu-ragu sejenak dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada Tama, "Pak Renza, bawahan memiliki masalah untuk meminta saran Anda." Tama meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau ingin bertanya bagaimana aku menenggelamkan kapal pesiar Alan, kan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.